Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali latihan kita membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat dari buku Belajar Membaca dan Menerjemahkan Rangkaian Kata, Cerita Pendek, Kutipan Kitab, dan Risalah Ringkas. Kita masih membaca cerita pendek berjudul Kalamun Nasi, ya, omongan manusia, ya, omongan orang-orang. Sekarang kita akan baca paragraf yang terakhir. Ya, dan seperti biasa ya, bagi antum yang punya bukunya, antum bisa buka bagian yang sudah diberi harokat dan sudah diterjemahkan. Nanti kalau ada informasi baru yang diberikan, ya antum bisa langsung tulis di bukunya. Adapun antum yang tidak punya bukunya, antum bisa catat tulisan yang ada di YouTube. Ya, antum bisa salin, nanti antum beri harokat dan terjemahkan sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan. Kita mulai ya. Inda zalika, ya, inda di sini kita terjemahkan ketika. Dan inda ini nanti bisa diterjemahkan dengan berbagai macam arti ya, sesuai konteks kalimatnya. Bisa artinya punya, ya misalnya hal indaka nuqud, misalnya apakah kamu punya uang, hal indaka qalam, apakah kamu punya pulpen, gitu. Tapi di sini kita terjemahkan ketika, ya, inda zalika, ketika itu, qala berkata ar-rajulu, laki-laki itu, liwaladihi, kepada anaknya. Qala ini nanti pasangannya huruf lam dan terjemahinya berkata kepada, gitu ya. Bukan berkata untuk, tapi berkata kepada. Jadi qala ar-rajulu liwaladihi, ya, laki-laki itu berkata kepada anaknya, ya waladi, wahai anakku, kalamun nasi, ya, kalamun nasi, omongan orang, la yantahi, la yantahi, selesai, ya, tidak akan selesai atau tidak akan ada habisnya. Walau kana, ya, wa-nya tidak kita terjemahkan lau, meskipun kana adalah al-himaru, ya, keledai ini, mahmulan, diangkat, ala, di atas, aidina, tangan-tangan kita. Jadi ya, orang itu ya akan selalu komentar gitu, apapun yang kita kerjakan ya orang akan selalu pasti ada yang komentar gitu. Makanya kita dalam beramal, dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita sudah pastikan itu sesuai dengan syariat ya, dan tidak melanggar syariat, ya udah kita kerjakan. Adapun omongan orang-orang ya tidak perlu atau jangan terlalu kita hiraukan gitu. Kita beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui, itu memang jelas-jelas sesuai dengan syariat, gitu ya. Ya, antum paham lah apa yang bisa dipetik dari cerita ini, gitu ya. Jadi kita di sini bahas dari sisi bahasanya. Inda ini zarab zaman. Ya, di sini dia zarab zaman sekaligus mudhaf. Zalika ini isim isyarah mudhaf ilaih. Kemudian qala fi'il madhi, ya, qala yaqulu, ar-rajulu fa'ilnya, liwaladihi, ya, lam itu huruf jar, waladi isim majrur biharfil jar sekaligus mudhaf, hi dhamirha mudhaf ilaih. Kemudian ya waladi, ya, huruf nida. Waladi, ya, waladi ini munada. Ya, mestinya dia munada itu kan mansub ya. Dan di sini kan walad itu kan isim mufrad, mestinya kan tanda nasabnya dengan fathah. Tapi di sini karena dia bersambung dengan dhamir ya, maka terpaksa harokatnya harus kita beri kasrah. Ya, untuk menyesuaikan dengan dhamir ya. Jadi waladi di sini munada yang mansub sekaligus mudhaf, kemudian dhamir ya mudhaf ilaih. Ya, kemudian kalimat baru ya, kalamun nasi, ya, ini ucapannya. Kalamun nasi, ya, kalamu mubtada sekaligus mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah, la yantahi, ya, la-nya huruf nafi, yantahi ini adalah fi'il mudhari'. Ya, berasal dari fi'il intaha, intaha yantahi, ya, yantahi ini fi'il mudhari' yang marfu' karena terbebas dari amil nasab dan amil jazm, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dan fa'ilnya dhamir mustatir. Diperkirakan adalah huwa yang merujuknya ke kalam. Ya, jadi kalam orang, omongan orang itu yang nggak akan pernah ada akhirnya gitu. Dan itu jumlah fi'liyah menempati posisi sebagai khabar, ya. Walau kana, ya, wa-nya di sini huruf isti'nab, ya, permulaan kalimat baru. Lau di sini huruf syarat, harfu syartin, dan dia tidak menjazmkan, ya. Kana ini fi'il madhi yang nakis, ya, kana yakunu, al-himaru isimnya, isim kana marfu, mahmulan khabar kana mansub,
ala huruf jar aidina, ya aidi di sini adalah isim majrur biharfil jar sekaligus mudhaf, na mudhaf ilaih. Ya, demikian cara membaca dan menerjemahkan cerita pendek berjudul Kalamun Nasi. Ya, sekarang giliran antum membaca dan menerjemahkan tulisan yang masih tanpa harokat ya. Coba antum baca dan terjemahkan ya di bagian yang awal buku ini ya, yang masih tanpa harokat. Ya, paling nggak minimal antum bisa baca dan terjemahin aja dulu ya. Adapun posisi katanya itu ya sifatnya hanya apa ibaratnya itu kalau dalam sholat itu nafilah ya, sunnah aja gitu. Yang penting kan kita bisa baca dan terjemahin dan paham apa yang kita baca, itu yang paling penting dalam membaca literatur berbahasa Arab. Setelah ini insya Allah kita akan baca cerita yang ketiga, yaitu tentang Bilal ya, sahabat Nabi yang bernama Bilal ya radhiyallahu anhu. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.